Hai semuanya, di sini saya akan membahas tentang kedudukan undang-undang dan perpu. Pertama, kita akan membahas apa itu undang-undang. Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Undang-undang itu sendiri berfungsi digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan dana, menghukum, memberikan, mendeklarasikan, ataupun untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif, eksekutif, dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu perpu. Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sendiri diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Lalu, di sini kita ada TAP MPR nomor 20 tahun 1966 terkait hierarki peraturan perundang-undangan, di mana tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua terdapat TAP MPR, yang ketiga terdapat UU atau Perpu, yang keempat terdapat peraturan pemerintah, yang kelima terdapat keputusan presiden, yang keenam terdapat peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri dan lain-lain. Sementara dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, UU dan Perpu memiliki tempat yang berbeda di mana UU dan Perpu kini tidak lagi sejajar. Tetapi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, UU dan Perpu kembali sejajar. Lalu terkait dengan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000, di mana dalam TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 terdapat perbedaan di mana undang-undang dan Perpu tidak sejajar. Menurut pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Profesor Sri Sumantri, TAP MPR nomor 3 tahun 2000 mengandung keanehan karena meletakkan Perpu di bawah UU, padahal jelas Perpu dimaksudkan sebagai pengganti UU, karena materi Perpu itu sendiri setingkat dengan UU. Namun dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000 malah diletakkan di bawah UU. TAP MPR nomor 20 tahun 1966 tentang tata urutan peraturan perundangan RI jelas-jelas meletakkan Perpu berdampingan dengan UU. Maka dari itu, TAP MPR nomor 3 tahun 2000 bertentangan dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 22 menyatakan bahwa Perpu sejajar dengan undang-undang, serta Undang-Undang 1945 itu hierarkinya lebih tinggi daripada TAP MPR. Jadi bagaimana kedudukan UU dan Perpu? Undang-undang sejajar dengan Perpu dalam kedudukannya. Mengapa bisa menjadi sejajar? Karena pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan dengan jelas bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi, apa yang membedakan UU dan Perpu? Menurut Maria Farida Indrati Suprapto SHMH, seperti yang dijelaskan dalam kedua buku beliau, yaitu Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya, serta buku Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya, sebenarnya undang-undang dan Perpu dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda, di mana UU dibentuk oleh presiden dalam keadaan normal dengan persetujuan DPR, sedangkan Perpu itu dibentuk oleh presiden dalam keadaan genting yang memaksa tanpa persetujuan DPR. Kondisi inilah yang kemudian membuat kedudukan Perpu yang dibentuk tanpa persetujuan DPR kadang-kadang dianggap memiliki kedudukan di bawah UU. Terkait UU dan Perpu,
Perpu ini jangka waktunya terbatas atau sementara, sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Perpu itu disetujui oleh DPR, maka akan dijadikan undang-undang. Karena itu hierarkinya adalah setingkat dengan undang-undang, sehingga fungsi maupun materi Perpu sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang. Jadi saat suatu Perpu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang, saat itulah biasanya Perpu dipandang memiliki kedudukan sejajar atau setingkat dengan UU. Hal ini disebabkan karena Perpu itu telah disetujui oleh DPR, walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi maupun materi keduanya memiliki kedudukan yang sama walaupun belum disetujui oleh DPR. Kesimpulannya, UU dan Perpu secara hierarki sesungguhnya setara. Yang membedakan ialah Perpu dibuat presiden ketika ada keadaan genting di mana harus dibuat peraturan baru dengan waktu terbatas dan tidak perlu disetujui oleh DPR. Sementara undang-undang memiliki waktu pembuatan yang lebih lama dan harus disetujui oleh DPR. Terima kasih.